Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Cari Tahu Yuk. Hai drama lovers, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan membahas tentang preview drama Mr. Queen episode 15. Jangan kemana-mana, tonton sampai habis ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke berbagai media sosial yang kamu punya. Pada episode 14, terlihat Ratu Kim So-young berada di dekat sungai dan memandangi batu yang berada di dekatnya. Ia merasa bahwa Kim So-young asli telah mengambil alih tubuh Jang Bong-hwan di masa depan. Karena merasa tak ingin jatuh cinta pada Cheoljong, Ratu selalu menghindari raja. Itu membuat Raja Cheoljong marah dan terheran-heran. Raja Cheoljong mengetahui bahwa saat perjamuan yang hampir gagal tersebut telah dibantu oleh Ratu Kim So-young diam-diam. Raja mengetahui setelah melihat tulisan yang ditulis di resep dan tulisan Kim So-young sama. Karena itulah Raja Cheoljong semakin jatuh cinta kepada Kim So-young. Ia menghampirinya dan memeluknya. Saat itu juga Ratu terlihat kesal dan mengatakan bahwa Cheoljong dilarang untuk memeluk dan tersenyum padanya. Ratu Kim So-young mengatakan hal tersebut karena takut jatuh cinta. Ia menyadari bahwa jiwanya adalah seorang laki-laki yang bernama Jang Bong-hwan. Maka jika ia jatuh cinta pada Cheoljong, hal ini akan melukai harga diri Jang Bong-hwan. Di lain sisi, seorang peramal duduk bersama Ibu Surijo. Ia meramal bahwa hari itu akan ada seorang yang mati di istana. Sementara Kim So-young akhirnya benar-benar mengingat masa lalunya. Dengan demikian, ingatan Jang Bong-hwan dan Kim So-young benar-benar telah menyatu. Karena hal tersebut, Kim So-young tahu bahwa selama ini orang-orang di istana lah yang telah berusaha membunuhnya. Yang mana mereka menjadikan ratu hanya sebagai alat untuk mengawasi dan mengendalikan sang raja. Di sisi lain, selir Jo Hwa Jin semakin merasa kesal ketika ia menemukan buku yang ditulis raja berjudul Kamus Ratu, yang mana buku tersebut berisikan kata-kata Kim So-young yang sering ia ucapkan. Sementara, tindakan tegas Raja Cheoljong tentu membuat Ibu Suri Agung Sunwon dan Kim Jo-geun merasa kewalahan, mengingat mereka memberikan kursi raja kepada Cheoljong hanya untuk mengendalikannya. Karena itu, mereka mengincar Ratu Kim So-young karena menganggap Ratu tidak lagi bisa diandalkan. Ibu Suri Agung Sunwon pun menyusun rencana untuk menyingkirkan Kim So-young dari istana. Ibu Suri ternyata tidak menyukai bila raja jatuh cinta dengan Ratu Kim So-young. Karena itu, Ibu Suri pun mengajak sang Ratu Kim So-young untuk duduk berdua dan telah menyiapkan minuman terbaik di Joseon untuk sang ratu. Pada saat itu, seorang anak kecil bernama Dam Hyang mengetahui bahwa es yang akan diminum sang ratu merupakan racun.
sehingga ia melempar batu pada minuman sang ratu agar ratu tidak meminumnya. Hal ini justru menimbulkan malapetaka untuknya. Ia dituduh melakukan pengkhianatan kepada ratu sehingga ia harus dihukum. Di akhir episode, Dam Hyang meminum minuman yang membuat ia meninggal. Ratu datang dan terlihat sangat marah. Ia juga menarik kerah Cheoljong dan mengatakan bahwa Cheoljong gagal menjadi raja yang bijak. Pada episode ini, sang ratu masih penasaran dengan kode yang diberikan oleh sang raja. Lalu sang ratu berusaha menemui raja untuk menanyakan kode apakah yang dimaksud sang raja pada saat kematian Dam Hyang. Lalu sang raja pun menjelaskan bahwa Dam Hyang tidaklah sebenarnya mati. Ya, Dam Hyang masih hidup. Karena taktik ini sengaja dibuat oleh sang raja untuk mengangkat semua kejahatan yang terjadi di dalam kerajaan. Pada episode 15, Kim So Hyung mulai menunjukkan kekuatannya di istana. Dia tidak lagi ingin dipandang rendah oleh siapapun yang berusaha menyingkirkannya dari istana. Ia pun menyuguhkan sang ibu suri minuman seolah-olah beracun. Setelah apa yang terjadi di istana, akhirnya Kim So Hyung mengajak Cheoljong untuk membentuk aliansi di istana. Sementara itu, Kim Byung Il merasa kesal karena niat buruk ayahnya untuk membunuh sang ratu, yaitu wanita yang dia cintai. Dalam kesepakatan itu, Cheoljong meminta Kim So Hyung untuk melupakan perjanjian tidak saling sentuh dan keduanya pun menyetujui. Setelah tahta Kim Jong-un dilengsarkan, kini anaknya Kim Jong-in sebagai kepala Departemen Kehakiman mulai berulah. Ia bahkan mencoba untuk bekerja sama dengan klan Jo menghampiri Ibu Suri Jo untuk melakukan hal menghentikan raja. Hal ini dilakukan karena ia patah hati dengan sang ratu. Di lain sisi, setelah Ratu Kim So Hyung memperlihatkan keberanian dan kekuasaannya, ia berani dan membentuk aliansi atau bekerja sama dengan Raja Cheoljong. Padahal, sebelumnya Ratu Kim So Hyung dengan jiwa Jang Bong Hwan ini tidak tertarik dengan politik. Kemudian, di malam hari, Kim So Hyung hanya berdua dengan Cheoljong. Tetapi saat memandang Cheoljong, dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan perasaannya. Jantung Kim So Hyung terus berdegup kencang saat berhadapan dengannya, mencoba untuk memastikan dia segera keluar ruangan. Tak berselang lama, Kim So Hyung membuatkan Cheoljong rameon dan mengajaknya untuk makan bersama. Oke, demikian dulu tayangan kali ini. Semoga tayangan ini dapat menjadi referensi bagi kalian yang mencari drama terbaik. Bagi kalian yang suka dengan tayangan ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke berbagai media sosial yang kamu punya. Terima kasih dan bye-bye.